Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peluang. A adalah rumusnya peluang A sama dengan NA per NS. Peluang A itu peluang kejadian, NA banyaknya cara, NS banyaknya suatu kemungkinan. NA dan NS bisa kita cari dengan konsep kaidah pencecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman masih ingat kan tentang permutasi dan kombinasi? Nah, itu juga akan kita gunakan di materi ini. Jika peluang sama dengan 0, maka kejadian mustahil terjadi. Dan jika peluang sama dengan 1, kejadian itu pasti terjadi. Nah, di sini saya punya contohnya. Contoh nomor 1, sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Teman-teman tahu kan, kalau dadu itu ada 6 sisi. Jadi, kalau kita lempar, kemungkinan angka yang muncul itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Misalkan, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Kita lihat dari 1 sampai 6, bilangan primanya mana saja. Di sini kan ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi banyaknya kemungkinan A adalah 3. Jadi NA-nya itu sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. 6 dari mana? Yaitu 6 dari banyaknya semua kemungkinan. Jadi saat kita melempar dadu, banyaknya semua kemungkinan itu ada 6. Jadi peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima yaitu NA dibagi NS. Kita masukin ke rumus yang tadi. Peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya kan tadi 3, NS-nya 6. Jadi NA per NS sama dengan 3 per 6. Itu bisa kita sederhanain jadi 1 per 2. Nah, jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dari 7 orang pria, ada 5 wanita, akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 wanita. Di sini ada 7 orang pria dan 5 wanita. Nah, si 7 pria ini saya ubah jadi 7P dan 5 wanita ini jadi 5W. Misalkan kejadian A yaitu yang terpilih 3 pria dan 1 wanita. Sekarang kita cari dulu NA-nya. NA ini banyaknya cara. Yang terpilih adalah 3 pria dan 1 wanita. Jadi di sini kita gunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Kita akan memilih 3 pria dari 7 pria yang ada. Ketika kita memilih 3 dari 7, itu kan tidak diperhatikan urutannya. Jadi kita gunakan kombinasi. Dari 7 diambil 3. Kemudian kita akan pilih 1 wanita dari 5 yang ada. Jadi NA sama dengan kombinasi 7 dikurang 3 dikali kombinasi 5 dikurangi 1. Nah, untuk menentukan NS-nya, kita akan memilih 4 dari berapa? Yaitu dari total semua orang ini. Dari yang 5 ditambah 7 itu 12 kan? Jadi kita akan pilih 4 orang dari 12 orang yang tersedia tanpa memperhatikan apakah dia perempuan atau pria. Nah, sekarang kan kita udah tahu NA-nya itu berapa dan NS-nya itu berapa. Jadi kita masukin ke rumusnya. Peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya itu kan kombinasi 7 dikurang 3 dikali kombinasi 5 dikurang 1. NS-nya per kombinasi 12 dikurang 4. Sekarang kita gunain kombinasi yang sudah dipelajari. Kombinasi dari N dikurang R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kombinasi dari 7 diambil 3 yaitu 7 faktorial. 7 dikurang 3 sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kombinasi dari 5 dikurang 1 yaitu 5 faktorial, 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian dibagi kombinasi dari 12 dikurang 4. 12 faktorial dikurang 4 yaitu 8 faktorial dikali 4 faktorial.
7 faktorial diubah jadi kali mundur, yaitu 7, 6, 5, 4 faktorial. Berhenti di 4 karena di bawah ada angka yang sama. Jadi 4 faktorial kita coret aja. Kemudian 5 faktorial juga sama, kita ubah menjadi 5 dikali 4 faktorial. Ini juga sama. Kita berhenti di angka 4 karena sudah ada angka 4. Itu bisa kita coret juga. Nah, 3 faktorial itu kan artinya 3 dikali 2 dikali 1 kan. Nah, hasilnya ternyata 6. Ini kita bisa coret juga dengan yang angka 6-nya. Kemudian yang di bawah itu kan 12 faktorial. Kita ubah menjadi 12, bukan 12 faktorial. Kita ubah menjadi 12 dikali 11 kali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Berhenti di angka 8 karena di bawahnya juga sudah ada angka 8. Itu bisa kita coret juga. Nah, 4 faktorial juga kita jabarkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. 4 dikali 3 itu kan 12, jadi bisa kita coret. Kemudian 10 kita bagi jadi 2, hasilnya 5. Nah, sekarang kita peroleh 7 dikali 5 ini kan 35, terus ininya 5. Kemudian yang di bawahnya 11 dikali 5 dikali 9, jadi 35 dikali 5 per 11 dikali 5 dikali 9. Ini sama-sama 5, jadi bisa kita coret juga. Itu sama dengan 35 per 11 dikali 9. Itu 99 kan? Jadi jawabannya, peluangnya yaitu 35 per 99. Di sini saya akan menjelaskan komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. PA pangkat C atau PA aksen adalah penulisan komplementnya. Misal saat kita melempar sebuah dadu, jika A ini adalah kejadian munculnya kejadian prima, maka A komplement muncul angka bukan prima. Jika A muncul bilangan ganjil, maka A komplement muncul bilangan genap, yang artinya komplement suatu kejadian adalah kejadian sebaliknya, yang memiliki rumus P A pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA. Contoh yang pertama, peluang seorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, yang diterima di PTN Idaman kan ada 0,54, berarti itu PA-nya. Di sini kan yang ditanyakan tidak diterima, berarti PA komplementnya 1 dikurangin PA sama dengan 1 dikurangin 0,54. Sama dengan 1 dikurangin 0,54, 0,46. Jadi, peluang ia tidak diterima adalah 0,46. Lanjut ke contoh yang kedua. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Misal kejadian A, ketika 3 orang selalu berdampingan, dan yang ditanyakan itu tidak akan duduk berdampingan, yang artinya kejadian sebaliknya. Misalkan 3 orang selalu berdampingan, maka ketika tidak akan duduk berdampingan, itu adalah komplementnya. Di sini kita akan menghitung kejadian A dulu. 3 orang selalu berdampingan. Nah, tadi kan 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Yang 3 orang selalu berdampingan, kita anggap sebagai satu elemen. Berarti ada 5 elemen. Kita menggunakan permutasi siklis. P sama dengan N kurangi 1 faktorial. Jadi NA-nya, di situ tadi ada 5 elemen, 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, yang 3 orang selalu berdampingan ini bisa kapan aja bergerak dan berpindah, tapi akan tetap selalu berdampingan. Jadi ada 3 cara. Dikali 3 faktorial, sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial itu kan 4 faktorial. Dikali 3 faktorial, 4 faktorial 24, 3 faktorial 6. 24 dikali 6, 144. Di sini kita akan menghitung NS-nya, banyaknya suatu kemungkinan. Untuk menghitung NS, maka tidak selalu berdampingan. Kita hitung tadi kan ada 7 orang, jadi N-nya itu 7. NS sama dengan 7 dikurangi 1 faktorial. Ini rumus permutasi siklis. 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 720.
Jadi peluang 3 orang berdampingan 144 dibagi 720 sama dengan 1/5. Ini baru peluang 3 orang berdampingannya, sementara yang ditanyakan itu tidak selalu duduk berdampingan. Jadi kita cari PA komplemennya sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Jadi peluang 3 orang tidak berdampingan itu 4/5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian. Contoh pertama, pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Lebih dari sama dengan 10 itu bisa jadi nilainya 10 atau 11 atau bisa jadi 12. Jadi mari kita cari tentang kejadian A-nya, NA-nya, yaitu bisa jadi 10 ya. Dadu pertama 4, dadu kedua 6 sama dengan 10, atau dadu pertama 5, dadu kedua 5 sama dengan 10. Dadu pertama 6, dadu kedua 4 sama dengan 10. Itu yang 10. Atau yang 11-nya, dadu pertama 6, dadu kedua 5 sama dengan 11. Atau dadu pertama 5, dadu kedua 6 sama dengan 11. Itu yang 11. Yang terakhirnya itu 12. Dadu pertama 6, dadu kedua 6 sama dengan 12. Jadi NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. NS-nya yaitu dari 2 dadu sekaligus pelemparan 2 dadu. Dan satu dadunya itu ada 6 sisi. Jadi NS-nya yaitu 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, rumus peluang kejadiannya itu NA dibagi NS. Jadi peluangnya yaitu 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Nah, di sini rumus peluang frekuensi harapan yaitu PA peluang kejadian dikali banyaknya percobaan. Di sini banyaknya percobaannya itu 72 kali. Jadi frekuensi harapan rumusnya yaitu 1/6 dikali 72. 72 dibagi 6 yaitu 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi frekuensi harapannya adalah 12. Contoh keduanya yaitu berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Nah, di sini peluang tidak turun hujan atau kejadian A-nya adalah tidak turun hujan, yaitu peluang kejadian A-nya sama dengan 7/15. Nah, di sini pertanyaannya berapa harikah harapan turun hujan, yaitu PA komplemen atau kejadian sebaliknya. Jadi komplemennya yaitu 1 dikurang 7/15. Satunya diubah aja teman-teman menjadi 15/15 ya. Jadi ininya 15/15 dikurang 7/15 sama dengan 8/15. Berapakah harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November? Nah, peluang harapan turun hujan di bulan November kan, di bulan November ada 30 hari ya. Jadi itunya rumusnya yaitu 8/15 dikali 30. 30 dibagi 15 sama dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi peluang harapan turun hujan di kota Tasikmalaya pada bulan November adalah 16 hari. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!